Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah maba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti dan kita dengarkan mau tausiah dari Romo Kiai Mukhlason Rosid, pengasuh pondok pesantren Jaya Baru Bangsal Mojokerto. Marilah kita dengarkan bersama. Syarat permintaan itu diberikan Allah itu bagaimana? Ini yang banyak umat Islam khususnya diabaikan. Syarat permintaan itu dikabulkan Allah, ini banyak umat Islam yang tidak diperhatikan. Ada beberapa syarat di situ Bapak Ibu. Kalau kita tidak mematuhi syarat itu, maka jangan harap permintaan itu diberikan oleh Allah. Pada umumnya mengapa orang-orang selain Islam kok yo kaya-kaya lah gitu toh? Terus umat Islam sendiri kok kere. Ini kalau sadar tidak menyalahkan Allah. Kalau sadar, kalau nggak sadar akhirnya bilang Allah itu pilih kasih atau tebang pilih. Udah. Doa itu ada kalanya diberikan Allah sesuai dengan kehendaknya Allah, dan doa itu bisa jadi Allah memberikan menghendaki sesuatu, pengijaban itu tidak sesuai dengan kehendakmu. Intinya ada doa yang ada kepentingan nafsu, ada yang tidak. Lah, lewat kajian pada malam hari ini akan kami tekankan tentang masalah berdoa. Jangan pernah ada kepentingan hawa nafsu. Kayak apa kepentingan hawa nafsu? Contoh. Sampai kali kula berdoa hati ini, tapi menghadapkan ruhaniyah ini terhadap makhluk. Apa itu makhluk? Apakah makhluk itu berupa manusia saja? Tidak. Apa makhluk itu hanya berupa anak, istri, harta benda? Tidak. Anda meminta ruhaniyah itu supaya dimasukkan surga. Surga itu juga makhluk. Anda ingin hasil dalam satu tujuan, ruhaniyah Anda menghadap terhadap satu tujuan itu masih dikatakan makhluk. Ini yang umat Islam tidak perhatikan. Lah, mengapa hal ini terjadi? Karena kita mengetahui pengetahuan sistem ilmu itu hanya di syariah saja. Tidak mau melihat bagaimana sistem cara untuk berdoa pada Allah di hakikat. Ini persoalannya. Akhirnya ketika saat apa yang diminta itu tidak kunjung datang, apa yang terjadi? Gremeng.
kecewa, bahkan nyalahno kiai ini. Kiai ini dawuh wis iki wacanen, aku yakin utangmu kok lunas. Enggak lunas-lunas malah akhirnya gerutu. Kiai ini apa gak salah dungo ngekei aku. Seperti itu. Kita enggak mau evaluasi. Itulah doa yang ada kepentingan hawa nafsu. Lewat taklim pada malam hari ini, bagaimana caranya berdoa itu tidak ada kepentingan hawa nafsu. Ini nanti kita urai. Bapak Ibu hadirin, apa dampak akibat ketika berdoa itu ada kepentingan hawa nafsu, dan doa itu ada kalanya miturut pandangan syariat diijabahi dan tidak diijabahi? Apa dampaknya di situ? Justru kita ini menganggap doa kita diijabahi walaupun ada kepentingan nafsu, karena memang apa yang diminta itu didatangkan Allah. Mesti seperti itu, sehingga ada ta'alluq, hubungan antara permintaan dengan pengijabahan Allah. Kita menuduh di situ. Dalam bahasa sederhana, andai kata aku tidak meminta Allah, nggak akan dikasih. Heta. Mulai kapan Gusti Allah iku mangkok meleki? Kalau tidak diminta, tidak dikasih. Hanallah, untung ae ben bengi. Tiap malam aku tahajud, sholat hajat, meminta pada Allah supaya haji saya itu lekas dan datang. Haji sekarang berapa tahun, Mbak? 40 tahun ya saya. Kalau aku tidak berdoa, sholat hajat, wiritan ini, kata kiaiku, nggak mungkin. Ya, sudah curiga kita. Ada nilai iman di dalam hati kita, adanya pengijaban Allah berta'aluk dengan permintaan kita, kita syirik kita. Ada nilai iman mempercayai bahwasanya pengijaban Allah itu ada alasan, disebabkan karena permintaan kita, itu termasuk syirik. Hati-hati loh ya, miturut kacamata hakikat, bukan syariat. Jangan salah paham. Syirik apa? Syirik khafi. Letak syiriknya bagaimana? Gini Pak, Allah ketika menyelesaikan seluruh apapun yang ada di langit dan di bumi, tidak pernah Allah itu njaluk tolong. Allah minta pertolongan terhadap makhluk, nggak pernah. Allah nggak pernah berserikat terhadap siapapun. Cuman kita saja yang ngada. Loh, kalau begitu mengapa muncul malaikat Israel? Gitu toh? Terus malaikat yang membagi rezeki, yang mencatat amal baik dan amal buruk. Allah nggak bisa sendiri tah. Iki bantahan ini Pak. Wahai saudaraku, sadarlah dan tatalah imanmu. Jangan pernah ada iman selain daripada Allah dalam segala hal apapun sebelum kau meninggalkan dunia. Secara syariat sudah benar Pak, karena pandangan syariat itu pandangan makhluk.
Sehingga ada makalah adanya Israel mencabut nyawa karena diperintah Allah. Tapi lantas jangan kau melihat Israelnya yang berwenang mencabut, jangan. Supaya iman Anda itu tidak ada unsur penuduhan terhadap Allah bahwasanya Allah berserikat terhadap yang lain, lihatlah hidup pada diri Israel. Tentunya Anda harus paham sistem di dalam hakikat. Karena sistem di dalam hakikat itu kacamatanya itu melihat ruhaninya, melihat sejatinya. Ini Bapak Ibu, makanya tergantung kacamata mana kita memandang berdoa itu boleh dan tidak. Kalau dalam syariat wajib kita berdoa kacamata syariat, karena manusia sampai kapanpun butuh terhadap Allah. Tetapi secara hakikat entar dulu, apakah ada unsur kepentingan nafsu atau tidak? Kalau kepentingan nafsu, lebih baik kita diem. Kalau nggak ada kepentingan nafsu dikarenakan kondisi, monggo, nggak apa-apa, silahkan. Mana yang dikatakan tidak kepentingan nafsu? Ruhaniyahmu hanya makrifat Allah, walaupun jasmaniamu mengatakan minta ini, minta itu dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pengijabahan Allah terhadap satu permintaan hamba itu ada kalanya sesuai dengan kehendak dirimu yang diharapkan. Misalkan hari ini aku minta bagaimana hari ini lekas datangkan. Kadang doa itu, permintaan itu Allah ngijabai tidak dikontan, tidak ditunda. Entah itu 1 bulan, entah itu 1 tahun, entah itu tidak diberikan secara fisik. 1, 2, ingatlah bahwasanya olehnya Allah memberikan sesuatu terhadap diri kita sebagai makhluk, itu enggak ada hubungannya dengan doa kita, permintaan kita, enggak ada, miturut pandangan hakikat. Kalau ada hubungan berarti Allah berserikat, masihan. Makanya kita memandang dari arah mana. Kacamata syariat jelas ta'aluk, ada hubungannya dengan dasar qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tapi secara hakikat tidak. Mengapa hakikat tidak? Supaya iman kita itu tidak kecampuran dengan iman yang lain. Surga itu Bapak Ibu tidak ada sekecil biji sawi kesirikan, nggak boleh. Kalau ada jangan harap bisa Allah terima, nggak akan bisa. Nah, kesirikan khafi inilah yang sering diabaikan oleh kita sebagai umat manusia terhadap Allah, tidak diperhatikan. Kalau tidak penting, syirik khafi harus kita perhatikan dan kita hilangkan dari diri kita. Mengapa lantas Allah memberikan pengajaran tauhid anta wa ana? Justru anta wa ana inilah pembelajaran untuk pengertian masalah syirik yang sudah menyarang bersemayam di dalam ruhaniyah kita. Muhammad ajarkan tentang
tauhid ini terhadap umatmu. Satu harapannya supaya rohaniyah kita tidak terselip, terjangkit syirik khafi ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, semuanya itu memang melihat kelasnya masing-masing Bapak Ibu, ya, melihat kelasnya masing-masing. Tapi ketika Allah menamparkan tauhid terhadap umat, itu suka-suka Allah, suka-suka Allah, suka-suka Allah. Allah menampar tauhid kita, kita ditampar lewat tauhid la ilaha illa anta, suka-suka Allah. Makanya di dalam kitab itu berbagai macam kitab. Tadi ada yang memberikan masukan, jangan disampaikan saran ini terkait kandungan ilmu tasawuf di dalam kitab hikam. Terlebih dulu kandungan ilmu tauhid disampaikan kitab Sanusi dulu. Mosok terus aku Sanusi ya terus Pak. Setiap Ramadan Sanusi sudah tak jabarkan. Tinggal Anda untuk mendownload atau melihat dasar tauhid di setiap tahun ada. Ya dah. Jadi saya ucapkan terima kasih. Tapi mosok bendino aku Sanusi. Sanusi wis kelewat bos. Wis kelewat Sanusi ku. Jadi wis wayahnya, sudah waktunya umat Islam itu dihadapkan hikam, ya. Karena apa? Butuh peningkatan. Urusan yang pingin Sanusi, ya download, dilihat di channel kami Ponpes Jaya Baru Dasar Tauhid, baru kamu pelajari itu. Mosok terus kate kula ngopeni iko terus kapan mari ini. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. La yakun ta'akhuru amadil atau ma'al ilhahi fit du'ai mujiban liyasika. Kolo-kolo itu ya Allah memberikan sesuatu itu ditunda dari kekarepamu. Kolo-kolo apa kolo-kolo? Terkadang Allah itu menunda apa yang kau butuhkan, sementara kau sudah tekun meminta. Satu sisi Allah menunda atau mengakhirkan. Mbah iku saya katakan tadi loh, kadang dikasihkan 1 bulan, 1 tahun, bahkan saumur belas ndak. Satu sisi kadang Allah memberikan itu menunda. Satu sisi Anda tekun minta terus. Ya, penundaan Allah seperti itu bila mana kau pahami, kau tidak gerutu. Bila mana kau gerutu, tahu gerutu Bu ya? Pak, gerutu itu. Enggak gerundel. Contoh ini. Ketika kita punya hajat, hujannya itu enggak henti. Wis bingung.
soyolah tukang pawang, macem-macem. Ndak malah diterangkan, malah lesus. Hujan angin datang. Setelah acara selesai baru terang. Tak ditunda toh Pak ini. Dalam hati kita ganjel atau gerutu. Itu berarti tetanda doa itu didasari kepentingan hawa nafsu. Bahasa hakikat, mending kau diam aja. Nanti wayai terang yo terang. Diem aja, manut aja, qanaah aja terhadap Allah. Sebab kita tidak tahu mengapa Allah menurunkan, ada rencana apa Allah menurunkan hujan ketika saat kita itu dalam acara, punya hajat. Itu ada rencana Allah yang kita tidak mampu untuk menembus karena zikir kita zikir awang-awangan aja. Akhirnya yang terjadi gerutu kita. Coba kalau zikir Anda tembus pada hidup, nggak bisa kau berkata apa-apa. Isinya sam'an wa ta'atan, sendika dawuh apa kata jenengan itu. Janganlah kau liak sika, berputus asa. Berputus asa tentang apa? Pendekatan dirimu pada Allah. Bukan berputus asa kok gak ditekak-tekak ndonga terus. Enggak. Itu kacamata syariat. Tapi kacamata hakikat, maksud Anda tidak diperbolehkan untuk berputus asa itu la tai'asu fi roihillah, tentang rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah yang dimaksud? Pendekatan ruhaniyahmu terhadap Allah di dalam muraqabah, setelah itu di musyahadah. Terus bagaimana mungkin kita akan bisa mendekat pada Allah dan bertemu Allah lawang ajaran Rasulullah di ajaran la ilaha illa anta wa ana kita tolak? Bahasa teori tidak bisa, Pak. Laksana saya itu ngelak, Pak. Pingin minum, di dalam gelas ini nggak ada airnya, atau ada airnya tapi gur bilang ngelak aku pingin ngombe, ngelak aku pingin, tapi kata canda-canda. Ya nggak bisa lah. Bapak Ibu hadirin, jadi maksud daripada nggak boleh berputus asa dengan adanya ditundanya pemberian Allah terhadap kita itu, kita nggak boleh putus asa dalam rangka mendekat dan bertemu Allah. Apa syaratnya kita mendekat dan bertemu Allah? Barang siapa yang ingin bertemu terhadap Tuhannya, maksudnya Allah, falyamal amalan solihan. Ini maksud amalan solihan, ini perbuatannya ruhaniyah, bukan jasmania. Kalau jasmania sudah maklum, sudah ditata di dalam hukum syariat. Ruhaniyah ini yang dimaksud. Sebab yang bertemu, sebab kita nanti yang bertemu terhadap Allah itu ruhani. Ruhani. Bapak Ibu, ruhani kita melakukan apa sehingga dikatakan perbuatan yang soleh?
perbuatan yang bagus di mata Allah? Iman, Pak. Jangan pernah ada iman di dalam hatimu selain Allah dalam hal apapun. Contoh, kita sudah terselip iman yang tidak benar tentang masalah suara pada malam hari ini suaranya secara syariat dikatakan apa, Pak? Jangkrik lagi. Apa ini, Pak? Niki kodok ya. Pendidikan kita dulu di hukum syariat mengimankan ini suara kodok atau bahasa Indonesia kodok apa? Kata. Karena kita melihat makhluknya, melihat wujudnya makhluk. Melihat sifat wujud ikut terhadap makhluk ini, gegara hal ini. Akhirnya iman kita bleng suara kata. Allahnya mana? Tidak ada. Ini pada saat iman kita dulu, Pak ya. Pada saat kita iman dulu. Makanya Allah melalui surah Al-Baqarah ayat 208, kalau kau masuk Islam yang sempurna, artinya sempurna itu tidak hanya syariat, harus sampai ke makrifat. Karena manusia itu di samping jasmani juga rohani. Lewat syariat itu mendidik kita jasmani, lewat hakikat itu sistemnya mendidik rohani. Kalau kita berhenti saja di syariat, sampai kapanpun kita beriman, itu suara kata. Mana Allahnya? Tidak ada. Ini kalau disikapi secara hakikat, iman kita masih syirik. Mengapa? Karena hakikat tidak melihat makhluknya. Kalau syariat melihat makhluknya. Kalau syariat kita melihat makhluknya yang kita pakai dengan mata zahiriyah ini. Kalau hakikat kita melihat Allahnya dengan mata rohaniyah kita. Itu kesempurnaan Islam. Makanya udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Begitu, Pak. Jadi letak kesempurnaan Islam pada diri seorang muslim, dia sudah mencapai tingkat makrifat pada Allah. Kita hilangkan itu iman. Kalau itu suaranya kata. Terus terletak di zikir manakah yang mengajarkan dan memusnahkan iman selain Allah itu? Ternyata Bapak Ibu, kita temukan di dalam surah Al-Anbiya yang menceritakan tentang masalah sejarah Nabiullah Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Beliaunya merasa zalim pada Allah dengan bentuk ada iman selain Allah. Makanya ini mukhatabnya itu terhadap, menurut sejarah ya, terhadap beliaunya sendiri mengakui, kalau saya zalim ya Allah terhadapmu. Makanya dimasukkan di dalam perut ikan. Artinya zalimmu akan hilang manakala kau kholwat. Titik. Tahu kholwat? Yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Konteksnya kholwat ada dua. Kau harus masuk kamar
menyepikan diri, meninggalkan pergaulan terhadap orang lain. Ini konteks pertama khalwat seperti itu. Dan kau sibukkan hatimu hanya berzikir untuk mencapai wusul. Mana zikirnya untuk mencapai wusul? Adzikru bisiril asror. Titik. Base konteks kedua, khalwat itu secara ruhaniah saja. Secara jasmani tetap kita bersama bersosialisasi terhadap sesama makhluk. Berarti hablum minan nas kita jaga. Tapi hablum minallah, ruhaniyahmu harus khalwat. Artinya ruhaniyahmu jangan bicara terhadap makhluk, tapi bicaralah terhadap Allah. Dengan cara inilah Bapak Ibu, untuk melogrokkan iman yang menyekutukan Allah pasti terjadi. Ada dasarnya bagus? Ada. Buka surat Al-Insan ayat 25-26. Itu Rasulullah langsung melakukan hal ini. Bapak Ibu, kok umpama kula tuwa tunuk-tunuk ya umpama ya. Umpama saya itu sudah tuwek tunuk-tunuk nggawa teken ya. Mlaku dituntun. Kealimanku itu sak donya, mungkin banyak yang percaya. Nggih mboten? Iya. Berhubung aku sik enom, sik umur 31, wah rek enom ngelmune gak percaya. Padahal apa yang kami sampaikan ketika saat muda dan ketika saat tua sama. Makanya dikatakan satu makola unzur makola wala tandur mangkola. Kadang kita menolak itu gegara apa jenenge tuwek kita gitu loh. Akhirnya nggak mau dengar ucapan nasihat dari hamba Allah yang lebih nom umurnya. Kadang-kadang gitu. Nafsu di situ. Umur berapa Rasulullah? Ada SK kenabian dan kerasulan. Ada yang tahu? Rasulullah nikah umur 25 oleh rondo pisan. Iya dah. Terus lagi beliau dapat SK kenabian beliau, kerasulan beliau masih muda juga, 40 apa? Berapa 40? Tapi mengapa Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh kafir Quraisy itu tidak mau menerima? Satu, Muhammad anak yatim. Dua, Muhammad orang miskin, nggak punya status. Sedangkan beliau-beliau itu tokoh Pak, tokoh orang kaya, ahli kitab, lihat, nggak mau menerima. Makanya saya ingatkan sejarah ini terulang kembali. Ya. Kalau Anda sudah berani ngaji tentang la ilaha illa anta wa ana, atributmu itu lepasen. Kalau enggak kau lepas, status atribut kita enggak masuk Pak. Sing pinter, ya rumoso pinter, akhirnya dengan kepinteran itu menutupi dirimu, hatimu, tidak mau menerima ajaran Rasulullah ini. Lebih-lebih yang menyampaikan lebih muda, lagi itu toh. Kok yang menyampaikan Mbah Maimun ngono, misalnya ya, sing tuwek ngono. Nggih ngono. Mantap. Apa daya seongkok kelason ya, enggak punya status apa-apa. Begitulah fakta di lapangan, Pak.
Mengapa saya menyentil hal ini? Karena itu hijabmu. Karena itu hijabmu. Kau merasa menjadi seorang mursyid, seorang guru, seorang ulama, jatuhnya hatimu itu adalah merasa alim, susah untuk bisa menerima. Saya ingatkan, saya nasihati, gak bisa. Anda tidak sadar, di belakangmu wa min waraihim barzahun, kau ditunggu kematian. Sehingga saya lemparkan satu kalimat, sudahkah kau benahi sholatmu bisa menjadi sholat yang khusyuk? Kalau belum, rugilah kau. Sudahkah kau benahi ruhaniyahmu untuk bertemu, mendekat dan bertemu Allah? Sudah sering saya katakan, persoalan mendekat dan bertemu Allah, pinter itu gak penting, ngalim itu tidak penting. Justru ini akan dadati dirimu. Sugih ya gak penting, gak penting. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, itu adalah ujian kita. Saya bukan perkaranya memprotes mereka, ya enggak, saya kasih nasihat kau sehingga mau mengikuti kanti kafah terhadap Rasulullah. Apa mungkin toh Rasulullah itu hanya bertauhid la ilaha illallah wa huwa? Enggak mungkin. Pasti beliau sampai terhadap la ilaha illa anta, makrifat pada Allah. Dibuka Al-Anbiya 25. Kalau Rasulullah tidak berlaku seperti itu dan tidak mengajarkan terhadap umatnya pada saat itu, sahabat, nggak mungkin Quran keluar surat Al-Anbiya ayat 25, nggak mungkin. Resapi wis intine lepasen atribut-atributmu sing dadi tokoh masyarakat, tokoh macam-macam, ya, lepasen. Artinya lepasen secara ruhaniyah. Ojo terus maksudnya dilepas mari dadi kiai pondok ditinggal diobong nyingkrik, tidak. Biarlah perjalanan tarbiyah taklim muta'alim berjalan terus, tapi ruhaniyahmu itu harus tinggalkan atribut merasa menjadi ngene, merasa menjadi ngitu, merasa macam, lepasan. Kalau enggak bisa masuk ilmu ini. Fahuwa dhumina laka al-ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika. Mengapa Anda tidak dilarang untuk berputus asa? Karena sudah jelas fahuwa dhamina, Allah ngijabai akan mendatangkan hal itu. Tadi saya katakan tidak boleh berputus asa dalam rangka mendekat dan bertemu Allah. Itu ditunda Allah, nggak ada masalah. Lah, konteksnya ini Allah jawab di dalam surah napa ayat 5 nih kok, tentang pertemuan janji Allah. Az-Zukhruf kalau nggak salah ya, ayat 5. Allah katakan Allah akan menjanjikan untuk Anda bisa bertemu. Otomatis sebelum bertemu ada pendekatan. Namanya muraqabah. Rasulullah dawuh anta budallaha ka'annaka tarah. Jadi seakan-akan kau bisa melihat Allah.
seakan-akan. Maksudnya sudah tertanam rasa iman hanya Allah yang berperan baik di dalam dirinya maupun di luar dirinya. Lah, Allah mendatangkan keijabahannya itu di tengah Anda, fima yakhtaruhu laka, atas pilihan Allah. La fima takhtaru li nafsika, ora karena pilihan nafsu iro. Sesungguhnya gitu. Jadi ditundanya apa permintaanmu itu, Allah ada rencana supaya itu tidak menjadi kepentingan hawa nafsu. Akhirnya didatangkanlah nasihat-nasihat tentang masalah doa di dalam sisi ketauhidan. Akhirnya sadarnya dengan, oh yes, alhamdulillah, ora ditekak nih, tidak didatangkan langsung terang. Ikus aku matur suwun, andai kata ditekakna ikut terang, coba jenengan pasti menuhankan pawang. Yakin. Mengapa saya berani berkata begini? Karena aku juga pelaku dulu. Loh, kita pelaku-pelaku, Pak. Iman selain Allah. Loh, nggih, Pak. Kita pelaku juga. Kita bisa mengatakan hal ini karena kita mantan, gitu. Duduk mantan kepala desa loh ya. Mantan pelaku pensyirikan pada Allah. Wis ta, manakala panjenengan ini terbelit di dalam situ, udahlah, pasti kau tuhankan orang itu. Sebab apa yang kau minta nggak usah ngenteni besok, langsung teko. Apalagi dia ahli kasyafa, Anda diingatkan, sapi kamu tinggal berapa? 5. Udah, 3 jual. Yang 3 jual. Yang mana? Yang mana Gus? Misalkan sampai nyeluk, Mbah, wis. Yang mana Mbah? Itu sing berwarna merah sama putih. Yang putih 2, yang merah 1. Jual itu, nanti aku butuh uang itu. Misalkan Anda pasti kau korbankan apapun yang diminta oleh gurumu itu, pasti. Sebab kau sudah menuhankan beliau dengan gara-gara apa yang dia lakukan mesti terjadi. Sebab nanti kalau tidak kau jual, nanti mati itu. Jenengan pasti percaya, Pak. Akhirnya Anda jual, kau kasihkanlah dia. Besok kau kemana? Ke Ponorogo. Nggak usah, di rumah aja ya. Kita bancaan. Ada acara, Mbah, ada acara penting. Silakan kalau kau nerjang. Diterjang ini, Pak. Celakaan tenan. Tambah percaya mboten? Tambah percaya. Kurang 2 bulan rezekimu datang. Sing penting nganut saya. Siap, Mbah. Datang, Pak. Lupa kalau dulu itu punya anak tanpa ibu. Oh, punya anak tanpa ibu ya maksudnya? Punya anak ibu gak dinikah. Secara catatan sipil. Dinikah secara catatan secara agama saja. Datang, Pak, mencari orang tuanya, bapaknya gitu loh. Teko-teko, dia sukses, Pak, di Singapura, punya pabrik 10. Datang dengan membawa apapun yang diinginkan orang tua. Lu kok tepat 2 bulan hari Jumat
Gak tambah yakinan jenengan? Tambah yakin. Kau tidak akan sampai pada Allah kalau kau tidak melalui aku. Pret. Iya tak? Makhluk bisa apa? Ayo tak tanya. Statusnya makhluk apa? Kalau bahasa syariat nggih masuk akal. Sebab kau kenalnya pada Allah lewat simbah. Tapi lantas jangan imanmu kau campur dengan makhluk, jangan. Imanmu harus hanya pada Allah, Bapak Ibu. Mana Allah? Di dalam diri beliau simbah. Di luar diri beliau simbah. Cuman mengapa ruhaniyah kita tidak bisa tembus pada hidup di situ karena menolak ajaran ini. Wes titik. Gak usah dawa-dawa. Ini sih ora dong nyembuh. Kalau nggak bisa menerima ya nggak tahu saya. Ya tak? Kebanyakan kita seperti itu memang. Lah maksud dzikir di situ fal ya'mal amalan salihan. Ruhaniyah sampean iku lakukanlah dzikir yang dzikir iku bisa memfungsikan menghilangkan iman selain Allah. Setelah itu Anda akan bisa sampai pada Allah. Sampai ditegaskan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Anda ketika suluk jangan kepada makhluk. Ini saya tegaskan loh ya tentang robitoh di thariqah. Memang secara kacamata syariat kita diwajibkan untuk robitoh terhadap guru kita, gitu toh, mursyid kita. Karena apa? Karena memakai sistem akal tidak, apabila tidak melalui aku, kau tidak akan bisa sampai pada Allah. Karena kesanatan ilmuku, kesanatan sulukku sampai Rasulullah. Si aku takok, wis gak usah takok mursyid sing saiki. Takok Rasulullah Muhammad iku makhluk apa duduk? Makhluk apa bukan? Jelas makhluk. Rasulullah sudah menegur sendiri untuk tidak berhambakan diri terhadap makhluk, tidak memperdulikan. Bahasa robito tidak dilarang. Innama ana basyarum mislukum. Saya ini sama dengan kau pada manusianya. Jangan lantas kau sembah aku, kau puja-puji aku, tetapi sembahlah apa yang ku sembah. Siapa yang ku sembah, siapa yang ku puji, ku puja. Itu Rasulullah memberikan contoh. Jikalau untuk sekarang penerusnya itu mengatakan sembahlah aku, ya terserah Anda, Pak. Pujalah aku, hormatilah aku, ya terserah Anda. Saya cuci tangan kalau seperti itu. Makanya robito sebatas wasilah silakan, tapi ruhaniyahmu jangan terhadap makhluk. Sekaligus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh, Bapak. Lah, sedangkan zikir untuk tidak robitoh terhadap selain Allah hanya zikir sirul asrar. Kita lihat su'aul basyirah. Apa itu? Menajamkan rasa iman dalam hatimu hanya pada Allah, pada hidup, atas segala apapun. Makhluknya kan nyisih, Pak ya. Makhluknya sudah tidak ada. Artinya meniadakan makhluknya. Makanya di dalam syariat ada kalimat tauhid, nafi isbat, la ilaha dinafikan, isbat illallah, illallah diisbatkan. Di situ maksudnya. Kiai-kiai
Sing makrifat sing sepuh-sepuh wis gak gelem ngomong, Pak. Wis jarno kula mawon sing gegeran wis babanolah. Biar saya sendiri. Beliau-beliau sing sepuh wis negeni mawon, negeni mawon. Niki senes waktu jenengan jenengan wis kantun anu tok mawon. Maka masalahnya ini butuh tenaga ekstra. Lah nek sing umur 80 swidak kon keluyuran kana ya wis waktunya jenengan di rumah mawon sambil dorong ben yang kiprah itu yang muda-muda ini. Cuman sadurunge kiprah yo sampaikanlah dirimu ke musyahadah dulu biar tidak bingung nanti di tengah jalan gitu. Allah menunda atas apa yang menjadi keinginanmu itu semata-mata Allah itu memilih ruhaniyahmu itu supaya tidak ada unsur nafsu dalam dirimu. Pahami Pak nggih? Wis. Wa fil waqti alladzi yuridu la fi al waqti alladzi turidu. Allah menghendaki perkara itu tidak sesuai dengan apa yang kau hendaki, semata-mata ada rencana Allah. Apa rencana Allah? Supaya rohaniamu itu tidak kebulet hawa nafsu. Biar gak kebulet hawa nafsu, Pak. Lah terus bagaimana secara hakikat doa yang benar itu biar tidak ada kepentingan nafsu? Udahlah Pak, kita di rumah ini secara sifat basariah ya kewajiban ngingoni anak bojo to ya, anak istri kewajiban kerja. Iya. Untuk meletakkan supaya tidak salah dalam rangka memenuhi kewajiban itu, ruhaniyah jenengan sibukkan untuk berzikir sirul asrar. Titik, sudah. Siapa sih nggak ingin ekonomi di tengah rumah tangga itu tambah baik? Secara manusiawiah kita itu pengen. Silakan keinginan itu terjadi, tapi sucikanlah keinginan itu. Kehendak, keinginan, jangan kau rebut itu keinginan Allah. Terus kau akui bahwasanya itu keinginanmu. Sudahlah, tajalikan apa keinginan dalam dirimu manakala muncul satu keinginan. Kehendak, iradah, itu sifat wajibnya Allah, bukan sifat wajib kita sebagai makhluk. Hal ini akan terjadi pentajalian manakala sering dirimu melakukan zikir sirul asrar. Kuncinya ada di situ Bapak Ibu. Sehingga nanti apa yang kita terima dari Allah itu sumber suci fitrah, jadinya fitrah. Inilah akhirnya disebut al-waqti alladzi yuridu, berarti waktu itu karena Allah, bukan turidu, waktu karena nafsu, bukan. Bapak Ibu hadirin, apalagi ada bunyian-bunyian Allahumma dan lain sebagainya ya. Itu memang ya harus secara syariah, karena kita manusia masih sampai kapanpun butuh terhadap Allah dalam hal apapun. Apakah yang berkenaan dengan Ar-Rahman, lebih-lebih Ar-Rahim. Tetapi eloknya ya, tahu eloknya ya, pantasnya itu
biar ada etika rohaniah kita, etika hakikat menuju makrifat. Letakkan hablum minallahnya. Apa? Jenengan rohaniah jangan mengharapkan menghadap terhadap makhluk, tapi hadaplah rohaniahmu terhadap hidup. Robito, aku enggak ngelarang jasadmu robito terhadap mursid guru sesama makhluk, tapi yang saya larang ruhaniahmu dalam keimanan ini jangan terhadap makhluk. Rasulullah sendiri sudah menyatakan, innama ana basarum mithlukum, saya ini makhluk manusia sama dengan kau. Walaupun di dalam surat Al-Kahfi ayat 10 tidak dijelaskan dengan secara terperinci bahwasanya Allah tidak bahwasanya Rasulullah tidak gila hormat, Rasulullah tidak minta dipuja, dipuji, disembah, tetapi secara tidak langsung dengan adanya kalimah yang mengatakan saya ini sesungguhnya sama dengan kau, sama manusianya, itu menyimpan mafhum mukhalafah, pengertian sebaliknya atau maqasidul a'dham. Maksud saya ya, maksud yang sebenarnya adalah Rasulullah itu tidak gila dengan hormat, nggak ingin dihormati, nggak ingin dipuja, dipuji, karena sesama makhluk. Justru Rasulullah mengharapkan kita sebagai umat untuk muja-muji, menyembah hanya terhadap siapa yang beliau sembah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Ini Rasulullah mengatakan, Allah dawuh, sesungguhnya Allah iku Tuhanku ya Tuhanmu. Loh iki. Fa'buduh, oleh karenanya menyembahlah kau terhadapnya. Hadza utai menyembah hanya terhadapnya iku siratun, jalan mustaqimun kang jejeg. Mana penyembahan terhadap Muhammad? Tidak ada. Rasulullah tidak menganjurkan untuk menyembah, memuja, memuji terhadap Rasul. Tidak. Fa'buduh, larinya itu pada Allah. Berhubung karo Allah, nyasar-nyasar nang makhluk. Nah iki Pak Budu iki marjein nangone Allah. Sesungguhnya Allah iku Tuhanku ya Tuhanmu. Ini Rasulullah. Pak Budu, sembahlah dia, jangan nyembah aku. Hadza, olehnya Anda menyembah pada Allah. Konteksnya Allah secara hakikat bukan nama loh Pak ya. Hidup bukan sifat ya. Hadza utawi menyembah terhadapnya iku sirat, satu jalan mustaqim yang jejeg, yang lurus. Pertanyaannya gini, guru-guru kita sekarang, ulama-ulama kita sekarang, mohon maaf, apakah menganjurkan apa yang sudah pernah dianjurkan Rasulullah? Ini pertanyaan. Kalau iya, berarti itulah tabi'in as-solihin. Tapi jikalau ada guru atau ulama yang mengatakan suruh menyembah dirinya, berarti itu bukan penerus Rasulullah. Halus Pak, ini halus sekali, halus.
kita itu muncul satu keinginan supaya dipuji orang lain karena kita merasa orang yang puji. Sebabnya di situ kita menginginkan masyarakat memuja kita itu karena di dalam diri kita merasa orang puja. Disebabkan macam-macam, karena ilmu saya, karena harta saya, karena pangkat saya. Itu sumbernya ada di situ. Tapi sangatlah saya acungi jempol, Anda itu orang yang alim, orang yang kaya, orang yang menjadi pejabat, tetapi Anda tidak merasa menjadi orang alim, orang kaya, menjadi orang yang berpangkat. Itu yang benar. Lantas dalam dirimu semua adalah milik Allah. Itu luar biasa. Nggak mungkin aku ingin dipuja seseorang sementara aku bukan kelompok orang yang ahli puja. Karena saya gak ngalim, ya gak sugih, ya tidak menjadi pejabat. Wong saya itu tukang pemulung, kerjanya rumah ya 2 kali 2 meter. Kalau hujan begini ya notos-notos. Gak mungkin saya merasa menjadi orang yang ngalim atau orang yang puja lah gitu Pak. Lah inilah dalan para ulama kekasih dulu itu meninggalkan seluruh kemewahan dunia, bisa menekan di dalam hatinya supaya tidak merasa dirinya orang hebat, orang alim, orang sugih, kaya, orang pejabat. Biar tidak seperti itu, dia secara fisik dilakukan hal seperti itu. Dulu Pak, kalau sekarang kau lakukan itu, jelas kau dikatakan orang senting. Nggih mboten? Orang senting. Orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu sekarang itu. Istrinya ditinggal, suaminya ditinggal, anaknya juga begitu, harta bendanya ditinggal semuanya. Ada di hutan, ada di pinggir kali, tidur sak nggon-nggon bahasa Indonesia apa? Tidur sak tempat-tempat. Pasti orang satu kampung mengatakan Anda gila. Padahal Anda kholwat itu. Kholwat itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, doa yang benar adalah doa di mana ruhaniyahmu itu betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mengharap datangnya perkara yang diminta. Sebetulnya sudah Pak, sudah jelas Pak. Ud'uni, mintalah kau padaku. Artinya kita sebelum mendapatkan sesuatu sebagai permintaan, kita harus bertemu dulu dengan yang memiliki. Itu etika. Setelah itu baru astajib, Allah pasti memberikan. Tapi ketahuilah, dalam hal pemberian Allah terhadap diri kita atas dasar keinginan, itu Allah terhadap kekasihnya ada kalanya biar tidak menjadi kepentingan nafsu, ditunda oleh Allah. Anda yang sudah melakukan zikir syirul asrar, maka aku yakin Anda tidak kecewa. Bapak Ibu, itulah apa yang berkenaan dengan doa secara ringkas, secara syariat wajib, secara hakikat entar dulu ya. Bisa dilarang, bisa tidak. Dilarang manakala ada kepentingan nafsu,
tidak dilarang manakala tidak ada kepentingan nafsu. Oke. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian dari Gus Mukhlason Rosid. Semoga apa yang telah diuraikan dan didawuhkan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua, yang akhirnya apa yang didawuhkan tadi kita laksanakan dan kita amalkan. Yang akhirnya apa yang kita lakukan, utamanya masalah ibadah kita bisa menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.